Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di negara Republik Indonesia, Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan yang pertama yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa, sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang keempat sebagai perjanjian hukum, yang kelima sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yang keenam sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang terakhir sebagai moral pembangunan. Selain itu, Pancasila dalam susunan ketatanegaraan dan sebagai dasar negara memiliki fungsi untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan meliputi bidang ideologi, bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan pertahanan, atau dapat disingkat dengan pernyataan Ipolek Sosbud Hankam. Selanjutnya, Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup. Maksudnya di sini adalah Pancasila dijadikan sebagai bangsa hidup dan berpedoman sebagai warga Indonesia. Nilai-nilai Pancasila itu terdiri atas 5 sila. Yang pertama, yakni sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, ini adalah 5 simbol-simbol yang ada di sila-sila Pancasila. Ada sila bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Selanjutnya, cara kita mengamalkan sila-sila yang ada di Pancasila. Yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa dapat diamalkan dengan percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, saling menghormati antar umat beragama. Nah, karena di Indonesia itu beragam kepercayaan atau agama, jadi kita harus saling menghormati dan saling menghargai, atau bisa kita sebut dengan toleransi. Yang ketiga yaitu membina kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila kedua ini dapat kita wujudkan dalam bentuk saling menyayangi sesama manusia, saling tenggang rasa, dan saling menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Saling tenggang rasa itu yang seperti apa sih? Nah, saling tenggang rasa itu adalah ketika kita memiliki teman yang berkesusahan atau yang bersedih, kita memiliki empati, memiliki rasa yang sama, seperti itu. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Nah, dapat diamalkan melalui cinta terhadap tanah air. Yang kedua, bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Dan yang ketiga adalah rela berkorban untuk membela negara. Cinta tanah air dapat kita implementasikan seperti apa? Nah, seperti kita merayakan hari-hari peringatan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Ini adalah salah satu sumpah yang ada di Sumpah Pemuda. Selanjutnya yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Artinya, kita tidak boleh mementingkan kepentingan kita sendiri dalam berdiskusi atau dalam bekerja sama dengan kelompok dan dengan teman kita. Yang kedua, musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, ini ada hubungannya dengan yang pengawalan pertama kan. Ketika kita bermusyawarah atau berdiskusi untuk mencapai mufakat ini, kita tidak boleh egois, tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri. Kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga yaitu menghormati dan menjunjung tinggi. Di sini maksudnya kita menghargai pendapat orang lain. Sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalannya, kita dapat melakukan toleransi. Nah, bisa toleransi antar umat beragama seperti sila pertama itu tadi, dan kita juga dituntut untuk menghormati hak orang lain. Selain menghormati hak orang lain, kita harus juga melaksanakan kewajiban kita. Nah, sebagai siswa apa kewajibannya, Bu? Sebagai siswa, kewajibannya kita harus belajar,
menghormati guru. Lalu haknya apa yang kita dapat? Haknya kita diperbolehkan untuk belajar. Kita memiliki hak untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman ketika bersekolah. Kalau di rumah, kewajiban kita sebagai siswa apa? Membantu orang tua. Lalu haknya apa? Haknya adalah kita memperoleh kasih sayang dari kedua orang tua. Haknya adalah kita mendapatkan uang saku. Nah, itu adalah contoh hak dan kewajiban. Yang kedua, kita mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Adil ya, jadi ketika seorang teman kita ada yang bertengkar, misal memperebutkan segala sesuatu, memperebutkan suatu hal. Nah, itu kita dapat memberikan keadilan yang sama dengan si A dan si B. Yang ketiga yaitu menjaga keadilan dan mengembangkan hak dan kewajiban. Nah, ini seperti yang Ibu jelaskan pada pengamalan yang pertama itu tadi. Lalu, di mana sajakah kita dapat membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang sesuai dengan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita dapat mengamalkannya di lingkungan keluarga, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, ada hak dan kewajiban kita sebagai anak dari orang tua kita. Yang kedua yaitu lingkungan pergaulan. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir di lingkungan sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk materinya bisa diakses pada link yang sudah Ibu bagikan dan jangan lupa mengerjakan soal latihan dan kuis untuk mengukur sampai mana sih pemahaman anak-anak dari materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.